Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA untuk pendidikan kesetaraan paket B. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk modul 12, yakni reproduksi pada makhluk hidup untuk unit pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Untuk pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas tentang alat reproduksi pada pria. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang alat reproduksi pada pria, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan macam organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Yang kedua, menjelaskan fungsi tiap organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi pada hari ini. Sama seperti alat reproduksi pada wanita, alat reproduksi pada pria terdiri dari alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Kita bahas yang pertama tentang alat reproduksi pada pria bagian luar, meliputi 1. Penis, yakni bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua adalah skrotum, yakni bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya adalah alat reproduksi pada pria bagian dalam, meliputi yang pertama adalah testis, bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua adalah epididymis, yakni saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang ketiga adalah vas deferens, yakni saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Selanjutnya adalah uretra, yakni saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Selanjutnya adalah kelenjar vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Selanjutnya adalah kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Selanjutnya adalah kelenjar Cooper, yakni bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Untuk lebih memahami tentang alat reproduksi pada pria, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar organ reproduksi pada pria. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, sebagian orang mungkin menganggap gambar-gambar yang ditampilkan adalah sesuatu yang tabu. Namun, untuk saat ini, kesampingkanlah hal tersebut. Karena apapun yang kita bahas dan gambar yang ditampilkan merupakan pengetahuan yang harus kalian kuasai agar kalian benar-benar memahami alat reproduksi masing-masing dan bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan kehormatan alat reproduksi tersebut. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, disebut apakah bagian A? Bagian A disebut dengan vas deferens. Yang B adalah uretra, C adalah penis, yang D adalah skrotum, E adalah testis, F adalah epididymis, G adalah kelenjar Cooper, yang H adalah kelenjar prostat, I adalah vesicula seminalis. Ini adalah organ reproduksi pada pria. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.